Seni adalah satu binatang yang aneh yang sepertinya akrab sekali dengan kehidupan kita, tapi di sisi lain ternyata juga tidak gampang dimengerti, terutama kalau kita lihat produk-produk kesenian yang paling mutakhir gitu ya. Seringkali orang mengernyitkan dahi dan tidak paham sebetulnya ini benda-benda apa atau kelakuan macam apa yang sedang muncul di panggung, di museum, di galeri dan segala macam itu. Pendeknya seni memang jadi sulit sekali dipahami. Semakin dia canggih, semakin sulit dipahami. Nah, masalahnya saya kira memang ada kesenjangan antara seni sejauh dipahami di dalam masyarakat dan perkembangan dunia seni sendiri yang menjadi sangat eksklusif. Umumnya masyarakat itu menganggap seni selama ini kan hanya pertama berkaitan dengan keindahan, gitu kan ya. Kedua mungkin keterampilan. Nah, ini memang ada banyak kelemahannya kalau dibandingkan dengan perkembangan di dunia seni sendiri, terutama seni yang akademis. Ya, di sana masalahnya adalah karena seni sering dikaitkan terlalu banyak dengan wilayah keindahan, maka kecenderungannya seni menjadi urusan atau hiburan atau kesenangan atau sekedar hiasan. Padahal dalam perkembangan seni yang lebih lanjut di dunia akademis, seni justru makin keluar dari kerangka-kerangka keindahan. Seni-seni mutakhir makin tidak indah ya. Seni mutakhir itu makin bahkan cenderung buruk. Misalnya ada seorang seniman yang ahli bedah plastik gitu, memamerkan misalnya 200 mayat yang abnormal. Nah, itu yang sudah diplastinasi. Itu mana indahnya gitu kan ya. Jadi tidak jelas. Lukisan abstrak, lukisan seperti Avandi segala macam itu mana indahnya, tidak jelas. Jadi justru semakin canggih dunia kesenian itu seringkali semakin tidak jelas indahnya di mana. Semakin tidak menyenangkan, bahkan mungkin mengganggu, menteror, ya gitu. Jadi muncul kontradiksi antara harapan di dalam benak masyarakat dan karya-karya seni itu sendiri. Alhasil orang menjadi sulit sekali mendapatkan inspirasi dari dunia seni, dan itu sayang sekali gitu kan ya. Atau yang kedua tadi, seni dianggap penting tapi sebagai keterampilan, sebagai skill, sebagai keterampilan. Kalau seorang anak itu bisa main piano, bisa ngelukis, itu lumayan sebagai keterampilan cadangan gitu kan ya. Biasanya juga seringkali tidak diandalkan sebagai keterampilan utama, karena katanya seniman itu susah cari duit, seniman itu miskin. Jadi hanya sebagai keterampilan cadangan. Nah, saya kira itu kesalahan persepsi yang agak fatal dan membuat orang tidak bisa mendapatkan inspirasi yang mendasar dari atau manfaat yang lebih jauh, manfaat batin bahkan dari dunia seni. Di Unpar sudah sekitar 10 tahunan diwajibkan seni itu sebagai mata kuliah umum, dan itu ada dasarnya karena itu tadi kesalahan persepsi di kalangan masyarakat itu hendak diperbaiki. Seni kami anggap penting karena kaitannya sebetulnya erat sekali dengan persepsi atas hakikat kehidupan, atas persoalan-persoalan yang mendalam dalam kehidupan gitu kan ya. Begini maksudnya, jadi kalau sains itu menjelaskan persoalan-persoalan dalam kehidupan, maka seni itu mencoba memotret
persoalannya sebetulnya apa, gitu kan ya, melukiskan persoalannya, bahkan menggali, merogoh persoalan yang lebih dalam, yang seringkali tidak jelas dan tersembunyi dalam hidup manusia. Seni memang tidak memberi solusi, tidak selalu memberi solusi, mungkin memberi inspirasi sekurang-kurangnya bagi solusi, memberi kemungkinan untuk melihat kenyataan itu secara baru, tapi dia tidak langsung memberi solusi memang. Tapi sekurang-kurangnya, oh ya, dan seni juga tidak menjelaskan seperti sains duduk perkaranya, tapi seni penting dalam hal melukiskan kompleksitas kehidupan, kedalaman pengalaman, persoalan-persoalan bagaimana manusia memaknai hidupnya, memaknai pengalamannya, yang seringkali sangat rumit, tidak sejelas yang dipaparkan oleh sains. Misalnya, dalam hal ini sains itu cenderung menyingkat ya. Air, apakah makna air gitu? Itu disingkat oleh dunia sains. Air hanyalah H2O gitu kan ya, perpaduan antara atom hidrogen dan oksigen. Itu ada gunanya, oke, untuk memanipulasi, untuk menggarap air menjadi tenaga listrik dan reaksi-reaksi kimia apapun berdasarkan air. Akan tetapi pengalaman manusia dengan air misalnya itu jauh lebih rumit. Dan dari pengalaman itu, apa sesungguhnya air jauh lebih pelik daripada sekedar H2O. Di situ istilah H2O seperti mengkerdilkan air, menjadi menyingkat air, mereduksinya menjadi rumusan yang terlalu tipis untuk menjelaskan air itu sesungguhnya apa. Apa sesungguhnya air misalnya, itu muncul bagi orang yang pernah mengalami tsunami, trauma karena itu, hidup hampir hilang gara-gara tsunami misalnya seperti itu. Air punya maknanya sendiri. Ketika seseorang berwudu, membersihkan diri dengan air sebelum sembahyang, air maknanya lain lagi. Ketika kita kehausan meminum air, itu makna air lain lagi. Dan seterusnya, pengalaman manusia dengan air sangat-sangat beragam. Sehingga dalam hal itu, seni menyingkapkan, bukan menyingkat makna air, tapi menyingkap makna air yang sangat kaya melalui film yang bagus tentang air, mengenai puisi yang bagus mengenai air, mengenai lukisan yang bagus tentang air, dan segala macam itu. Realitas itu, misterinya, kompleksitasnya dihadirkan dan dilukiskan oleh seni. Seperti itu. Nah, kalau tadi urusan air, nah misalnya apa yang lebih berharga dalam dunia manusia? Cinta misalnya. Cinta itu kalau dirumuskan oleh psikologi barangkali kecenderungan ketertarikan antara dua orang yang berjenis kelamin yang berbeda, paling dengan sedikit berbagai variasi dinamikanya gitu. Bagaimana cinta itu akhirnya berjalan, paling seperti itu. Tapi di dalam seni, kerumitan cinta itu ditampilkan dan dilukiskan. Bahkan persoalan-persoalan yang mendalam di balik cinta, di balik hubungan antara dua manusia misalnya, itu diungkapkan oleh novel yang bagus, oleh film yang mendalam, oleh puisi yang cantik gitu kan ya. Perasaan di dalamnya, di dalam cinta itu. Tapi juga paradoks-paradoks di dalam cinta. Kan orang bisa misalnya membunuh gara-gara cinta kan. Kalau secara resmi menurut definisi misalnya ilmiah, cinta berarti harus saling memperhatikan dan saling mengorbankan diri atau apapun. Tapi dalam kenyataannya, cinta bisa juga membunuh. Cinta memang mengorbankan diri dan seterusnya gitu ya. Tapi jauh menjadi sangat kompleks seperti dalam kenyataannya itu. Dan itu hanya bisa dilukiskan seringkali oleh novel yang bagus, oleh film yang bagus mengenai cinta. Oleh lukisan yang bagus dan seterusnya seperti itu. Jadi pendeknya, hal-hal apapun dalam pengalaman kita, kompleksitasnya itu, kedalamannya itu yang sebenarnya ditampilkan oleh dunia seni. Dan seni di situ menjadi penting untuk mengimbangi sains, untuk mengimbangi agama sebetulnya gitu. Karena dengan kata lain lagi di situ, seni sebetulnya akhirnya juga bicara mengenai kebenaran.
Tapi bukan kebenaran normatif seperti yang biasa perkatakan oleh agama. Kebenaran mengenai kita harus berperilaku bagaimana, harus gitu kan ya. Juga bukan kebenaran ilmiah, seakan-akan segala hal itu pola kerjanya begini begitu. Artinya kebenaran yang sebutlah formulaik ya. Dalam dunia sains kebenaran itu kebenaran yang sudah terformulakan, sudah terumuskan. Yang dibicarakan oleh seni sebetulnya adalah kebenaran eksistensial. Hidup ini sesungguhnya dialami sebagai apa nyatanya. Nah, itu dia. Benar itu dalam arti nyatanya dialami begini. Kebenaran ini, kebenaran yang nyata kita hadapi, yang seringkali ambigu, tidak jelas, penuh kontradiksi. Kehidupan yang kita impikan, kehidupan yang patah, kehidupan yang indah dan seterusnya gitu ya. Itu yang rumit, yang kompleks itu. Kebenaran hidup seperti itu yang dilukiskan, yang diartikulasikan dalam lukisan, dalam teater, dalam musik, dalam novel, dalam film yang bermutu. Dari sudut itu manusia membutuhkan seni. Karena bukan hanya otaknya yang membutuhkan makanan, otak mendapatkan dari sains. Bukan hanya tata masyarakat dan insting moralnya yang harus dibenahi mendapat makanan dari agama, tapi hati dan perasaan manusia, ini juga bagian dari ruh manusia, membutuhkan makanan, membutuhkan gizi, dan itu seni yang memberikannya. Ya, pendeknya pemahaman mengenai seni seperti ini saya kira masih jarang ditulis oleh para penulis di Indonesia. Maka itu sebabnya juga di Unpar kami sudah mempraktikkan ini humaniora sebagai mata kuliah umum yang wajib diambil oleh semua mahasiswa dari fakultas apapun. Jadi orang-orang yang nanti berkecimpung dalam hukum, ekonomi, teknik dan seterusnya harus memahami seni karena itu, supaya orang kelak menjadi intelektual yang juga bukan hanya berkembang daya pikirnya, tapi juga hati dan imajinasinya, perasaannya. Saya kira pendidikan seni sebagai hal ini, sebagai pelukisan dan perogohan kompleksitas pengalaman manusia, itu dibutuhkan bahkan sejak anak-anak. Nah, sekarang ini saya kira pendidikan seni sudah agak terlalu melenceng atau ke urusan keindahan tadi, atau sekedar sebagai skill dan keterampilan, bukan sebagai pembentukan visi hidup gitu kan ya. Seni sekali lagi di sini mengimbangi dunia ilmiah, dunia keagamaan, dunia teknologi, dan bahkan sangat mengimbangi dunia ekonomi juga. Dunia ekonomi, dunia di mana seakan-akan segala hal bisa sekedar dijual beli gitu kan ya. Sampai hal-hal yang rohaniah pun seakan-akan bisa dijual beli. Nah, apresiasi seni menjadi penting di situ untuk menjaga bahwa hidup manusia itu pada intinya sebetulnya adalah kehidupan batin, dan seni di sini adalah gizi untuk kehidupan batin ini.